Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rokayah dengan NIM 1123101124 dari kelas A236A. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Langgeng Sri Handayani SEMM selaku dosen pada mata kuliah ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Pada kesempatan ini saya memilih materi dengan tema etika komunikasi bisnis dengan studi kasus penarikan produk Indomie di Taiwan. Kasus ini dipilih karena menunjukkan bagaimana komunikasi yang dilakukan perusahaan saat menghadapi krisis sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Masuk ke slide pertama, yaitu ada pendahuluan. Komunikasi merupakan elemen penting dalam setiap aktivitas bisnis. Tanpa komunikasi yang efektif, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, investor, karyawan, maupun masyarakat. Terlebih ketika perusahaan menghadapi suatu krisis. Komunikasi yang dilakukan harus berlandaskan etika agar mampu menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, etika komunikasi bisnis menjadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan reputasi perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Dalam pembahasan ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika komunikasi bisnis? Yang kedua, bagaimana penerapan etika komunikasi bisnis dalam suatu perusahaan? Yang ketiga, apa penyebab terjadinya masalah komunikasi pada kasus Indomie di Taiwan? Yang terakhir, yang keempat, bagaimana solusi yang tepat berdasarkan teori komunikasi bisnis? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami konsep etika komunikasi bisnis, menganalisis kasus Indomie berdasarkan teori komunikasi bisnis, mengetahui penyebab munculnya masalah komunikasi, memberikan solusi yang sesuai, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau cara hidup seseorang. Secara umum, etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang dijadikan pedoman dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dalam kehidupan sehari-hari, etika mengajarkan seseorang untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain. Dalam konteks bisnis, etika menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya. Etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral perusahaan kepada konsumen, karyawan, investor, pemerintah, dan masyarakat. Dengan menerapkan etika, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang saling percaya, meningkatkan reputasi, serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, instruksi, maupun keputusan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Komunikasi bisnis melibatkan berbagai pihak, antara lain yang pertama, konsumen, karyawan, investor, supplier, pemerintah, dan masyarakat. Nah, di sini juga ada tujuan komunikasi bisnis, yaitu menyampaikan informasi, mempengaruhi keputusan, membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam proses penyampaian informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, prinsip-prinsip utamanya yaitu yang pertama kejujuran, transparansi, akurasi, tanggung jawab,
kesopanan, menghormati pihak lain, dan yang terakhir tidak menyebarkan informasi menyesatkan. Nah, mengapa penting? Etika komunikasi bisnis sangat penting karena komunikasi tidak etis dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen, munculnya konflik, menurunnya penjualan, bahkan merusak reputasi perusahaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus selalu menyampaikan informasi secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada pentingnya etika komunikasi bisnis. Bagi perusahaan, etika komunikasi bisnis dapat meningkatkan reputasi, memperkuat citra merek, menarik investor, dan mengurangi konflik. Bagi konsumen, mereka memperoleh informasi yang benar, sehingga merasa dihargai dan lebih loyal. Nah, sedangkan bagi karyawan, komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan motivasi kerja. Nah, kita masuk ke profil perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 sebagai bagian dari restruksi PT Indofood Makmur Tbk. Nah, perusahaan ini memproduksi berbagai produk konsumen bermerek seperti Indomie, Supermie, Sarimie, Indomilk, Ichi Ocha, Promina, dan Club yang telah dipasarkan di Indonesia, serta diekspor ke lebih dari 100 negara. Nah, keberhasilan Indofood tidak hanya didukung oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen melalui komunikasi yang baik dan penerapan tata kelola perusahaan yang profesional. Nah, di sini ada produk utama dari PT Indofood CBP. Nah, Indofood memiliki banyak produk terkenal seperti Indomie, Supermie, Sarimie, Indomilk, Promina, Ichi Ocha, dan Club. Nah, di sini juga ada visi misi perusahaan. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi perusahaan solusi pangan yang senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, misi perusahaannya ini menghasilkan produk berkualitas tinggi yang aman untuk dikonsumsi, memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemegang saham, mengembangkan inovasi produk secara berkelanjutan, dan menjalankan bisnis dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang selanjutnya ada kronologi kasus penarikan produk Indomie di Taiwan. Nah, pada April 2023, Otoritas Keamanan Pangan di Taiwan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa produk mie instan yang beredar di pasaran. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan kandungan etilen oksida pada bumbu beberapa varian Indomie. Mie goreng yang diimpor dari Indonesia. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Taiwan memutuskan untuk menarik produk tersebut dari peredaran dan menghentikan sementara penjualannya. Nah, menanggapi hal tersebut, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk segera memberikan klarifikasi bahwa seluruh produk Indomie yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia dan telah memperoleh izin edar dari BPOM. Perusahaan juga menjelaskan bahwa perbedaan regulasi keamanan pangan di setiap negara menjadi penyebab munculnya perbedaan penilaian terhadap suatu produk. Sekarang kita masuk ke timeline singkat kasus. Nah, kasus ini dimulai dari hasil pemeriksaan di Taiwan pada April 2023. Kemudian produk ditarik dari peredaran. Nah, berita tersebut menyebar dengan cepat melalui media dan media sosial sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Setelah itu, Indofood memberikan klarifikasi resmi. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan pentingnya komunikasi krisis yang cepat,
jujur, dan transparan. Nah, kan di sini Indomie memberi klarifikasi resmi dan menjelaskan bahwa produknya telah memenuhi standar BPOM di Indonesia serta aman dikonsumsi sesuai regulasi yang berlaku. Nah, mengapa kasus ini layak untuk dianalisis? Karena kasus penarikan beberapa varian Indomie di Taiwan menjadi contoh yang menarik karena melibatkan perusahaan besar dengan reputasi internasional. Dalam situasi seperti ini, komunikasi bisnis yang cepat, jujur, dan transparan sangat menentukan kepercayaan konsumen. Cara perusahaan menyampaikan klarifikasi kepada publik menjadi bagian penting dari strategi komunikasi krisis dan menunjukkan bagaimana etika komunikasi bisnis diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan yang terjadi. Kasus penarikan beberapa varian Indomie di Taiwan tidak hanya berdampak pada aspek keamanan pangan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam komunikasi bisnis. Informasi mengenai penarikan produk menyebar dengan sangat cepat melalui media massa dan media sosial, sehingga munculnya berbagai persepsi di masyarakat. Sebagian konsumen menganggap bahwa seluruh produk Indomie tidak aman, padahal penarikan hanya berlaku pada varian tertentu di negara tersebut dan dipengaruhi oleh perbedaan standar regulasi. Nah, biasanya ini ada kekhawatiran konsumen, penyebaran berita di media sosial, penurunan kepercayaan, dan ancaman terhadap reputasi perusahaan. Nah, analisis kasus berdasarkan teori komunikasi bisnis, model komunikasi bisnis pada kasus Indomie di Taiwan. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dari perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai pemahaman yang sama. Dalam kasus Indomie di Taiwan, proses komunikasi dapat dianalisis menggunakan model komunikasi yang terdiri dari komunikator, pesan, media, penerima, dan umpan balik atau feedback. Dari proses komunikasi tersebut, terlihat bahwa perusahaan telah berupaya menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Nah, namun penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media sosial menyebabkan pesan resmi perusahaan harus bersaing dengan berbagai opini di masyarakat dan informasi yang belum tentu benar keadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi krisis, kecepatan, kejelasan, dan konsistensi pesan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya di sini ada analisis proses komunikasi. Komponennya ada komunikator, pesan, media, penerima, dan feedback. Analisis kasus. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai pihak yang memberikan klarifikasi kepada publik. Pesannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai pihak yang memberi klarifikasi kepada publik. Medianya konferensi pers, media massa, situs resmi perusahaan, dan media sosial. Penerimanya konsumen, pemerintah, distributor, media, dan masyarakat umum. Feedbacknya sebagai konsumen menerima klarifikasi, namun sebagian lainnya masih memiliki keraguan akibat informasi yang beredar. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya permasalahan komunikasi. Berdasarkan teori komunikasi bisnis, permasalahan pada kasus penarikan produk Indomie di Taiwan tidak hanya disebabkan oleh aspek produk, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan regulasi antar negara, penyebaran informasi melalui media sosial, kurangnya pemahaman masyarakat, dan tantangan dalam komunikasi krisis. Selanjutnya, di sini ada solusi yang dapat diterapkan oleh PT Indofood. Berdasarkan hasil analisis, PT Indofood telah melakukan langkah yang tepat dengan memberikan klarifikasi kepada publik. Namun, agar komunikasi menjadi lebih efektif dan mampu menjaga kepercayaan konsumen, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi tersebut.
Yang pertama, menyampaikan informasi secara cepat dan transparan atau terbuka. Yang kedua, memanfaatkan berbagai media komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, membentuk tim komunikasi krisis atau crisis communication team. Nah, yang terakhir, yang kelima, memperkuat hubungan dengan stakeholder. Nah, sebagai kesimpulan, etika komunikasi bisnis merupakan fondasi utama dalam menjaga hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Kasus Indomie di Taiwan menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab dapat membantu perusahaan mengelola krisis, mempertahankan kepercayaan konsumen kembali, serta melindungi reputasi perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu menjadikan etika komunikasi sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Nah, komunikasi bisnis yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, dan menjaga reputasi perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.